Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam akal sehat, presisi tinggi. Selamat datang di Sufi Ilmiah, ruang untuk mengungkap tabir hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Bersama spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju ma'rifatullah. Kami masih melanjutkan bahasan terdahulu, yaitu terkait dengan bagaimana menemukan Tuhan dalam perspektif ilmiahnya. Mungkin kita sedikit merefresh bahwa sebagai landasan berpikir, yaitu dengan menggabungkan beberapa teori. Yang pertama adalah taskikul wujudnya dari Mula Sadra, yang intinya bahwa wujud materi itu sifatnya gradatif, dan wujud yang terkecil, wujud yang eksistensial, itulah yang dinamakan sangkausa prima, wujud yang eksis, wujud yang menjadi sumber dari segala sumber realitas yang ada. Kemudian kita juga sudah gabungkan dengan teori partikel subatomik, bahwa seluruh realitas itu terbentuk dari partikel subatomik. Selanjutnya, kita juga mencoba melakukan penggabungan teori-teori tersebut dengan pemahaman manusia tentang pengetahuan. Dalam hal ini, bagaimana manusia memahami gradasi tentang ketuhanan, di mana secara singkat dapat saya jelaskan, yang paling rendah adalah pemahaman tentang nama, tentang identifikasi, tentang labeling. Dan di agama kami, Islam, itu dikenal dengan nama Asma'ul Husna. Itu adalah pemahaman paling dasar tentang Tuhan. Kemudian di atasnya ada pemahaman tentang sifat, tentang fungsi, tentang afal atau perbuatan, dan lebih atas lagi adalah tentang zat. Dan di level tersebut banyak dibahas pada perspektif akidah atau teologi. Dan yang lebih tinggi lagi ada pengetahuan tentang frekuensi dan gelombang, atau frekuensi dengan getaran. Dan sebagaimana yang kami sampaikan episode yang lalu, bahwa ilmu tasawuf dalam hal ini yang kami anut, yaitu Majelis Zikir Thorekot Naqsabaniyah Khalidiyah, kami menjalankan laku Thorekot Arwahi, sehingga kami mengkhususkan melakukan eksplorasi atas ruang-ruang ruhani. Selanjutnya, ternyata kaifiat-kaifiat atau amalan-amalan yang kita lakukan lebih kepada bagaimana melakukan dan melatih getaran-getaran yang ditimbulkan dari kolbu. Dan kalau kita cermati dalam perspektif ilmiahnya, maka kolbu itu yang paling dekat persinggungannya dengan ruhani kita. Sebagaimana kita pahami, man arofa nafsahu faqad arofa rubbah. Dan nafs atau kesadaran atau jiwa adalah resultante atas interaksi komponen-komponen jasad halus manusia yang terdiri dari naluri, kemudian emosional, dan akal rasional, dan berkelindan dengan ruhani. Itulah hasil dari interaksi tersebut menghasilkan kesadaran atau
nafas. Dan selanjutnya, kalau kita cermati, ternyata seluruh entitas di semesta raya ini, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda yang kita anggap mati, semuanya mempunyai frekuensi, semuanya mempunyai getaran. Inilah yang menjadi dasar bagi sebuah pengetahuan untuk dapat mengetahui keterhubungan dan kebersambungan. Para pemirsa dimanapun berada, karena kajian kami adalah kajian sufi ilmiah, jadi kami menemukan sebuah teori yang cukup menggelitik dan saya kira ini amat dekat persinggungannya dengan thorikot kami, yaitu teori tentang zero point energy, yang kurang lebih dimaknai bahwa dalam fisika kuantum, bahkan dalam kondisi vakum yang absolut sekalipun, sebuah partikel kuantum masih ada potensi energi laten. Artinya pada ordinat 0,000 itu masih punya potensi energi yang laten. Dan menariknya lagi, potensi tersebut memungkinkan dapat menciptakan sebuah realitas baru ketika adanya fluktuatif medan kuantum. Nah, ini yang menarik. Jadi sebuah partikel subatomik yang dalam keadaan diam, yang sepertinya tidak mempunyai apa-apa, kosong, tetapi ternyata menyimpan sebuah energi atau potensi energi. Mari kita coba kita urai dalam hukum-hukum di alam ruhania. Tentunya agar pemahaman kita lebih presisi, kita gabungkan dengan teori Tesla, yaitu tentang semesta ini simetris. Artinya alam makrokosmos simetris dengan alam mikrokosmos, alam materi simetris dengan alam imateri. Bahkan menurut Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya menyatakan bahwa metafisika adalah fisika di alam meta, sehingga hukum-hukumnya akan sama saja. Berangkat dari kondisi tersebut, maka zero point energy di partikel subatomik dapat dibersamakan, dapat disimetriskan dengan kondisi ruhaniah kita yang dalam ordinat zero atau ordinat 0,000. Para pemirsa yang berbahagia, dalam torekot kami sudah biasa dikenal ordinat 0,00, yaitu sebuah gelombang mutlak, gelombang ketuhanan, gelombang yang di sana tidak ada muatan. Itulah gelombang mutlak, itulah gelombang ketuhanan. Dalam perspektif tasawuf, gelombang 0,00 itu dimaknai sebagai tidak adanya kemelekatan, tidak adanya harap-berharap, tidak adanya presensi, tidak adanya kecenderungan-kecenderungan, tidak ada baik dan buruk, tidak ada senang dan susah. Intinya kita berada dalam kondisi stasioner. Itulah ordinat ketuhanan. Dan itu ternyata sama persis dengan teori zero point energy. Mari kita buktikan bahwa dalam jiwa atau dalam ruhani yang telah zero ternyata punya potensi yang luar biasa, yaitu sebuah fluktuasi latifah ilahiyah. Bagaimana caranya? Nah, ini kita sudah mengeksplorasi dalam sisi laku tarikatnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah
Jadi bagaimana upaya kita agar ruhaniah kita berada dalam kondisi zero. Dalam metodologi Torekot kami punya sebuah metodologi yang baku. Jadi setelah kita para salik, para pencari jalan sunyi, setelah dibaiat, kita melakukan serangkaian aktivitas. Yang pertama adalah zikrullah, yaitu kita melakukan zikir dengan menghantamkan kepada titik kolbu. Saya kira ini sudah dijelaskan pada episode yang lalu. Yang intinya adalah agar kolbu itu menghasilkan sebuah getaran, dan getaran itu agar permanen. Oleh karena itu, zikir Allah yang ditembakkan ke dalam kolbu itu sifatnya permanen, sifatnya berkelanjutan. Sepanjang kita punya kesadaran, kita harus lakukan itu. Dan itu sifatnya sir, sehingga bisa dilakukan dengan berbarengan kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga suluk. Suluk adalah sebuah teknik pemampatan energi, sehingga energi ruhaniah kita menjadi kuat. Tapi nanti jangan dipahami, wah energi kuat jadi tidak kosong lagi, beda. Makanya ini menariknya di sini. Jadi bagaimana ruhani kita dalam stasioner, dalam kondisi zero, dalam ordinat 0,00, tetapi full power, full energi. Inilah yang nanti potensi fluktuatifnya di sini. Dan selanjutnya tentu kita banyak bertafakur, kita kontemplasi untuk melakukan internalisasi agar penguatan energi itu semakin dahsyat. Saya kira sudah terlihat gambarannya ya. Jadi ternyata prinsip zero point energy sangat kompatibel dengan pengosongan ruhani kita. Jadi ruhani kita apabila sudah berada pada yang titik kosong dan di saat yang bersamaan punya energi yang power, maka ledakannya akan sangat dahsyat. Selanjutnya, agar bisa tersambung ke dalam sistem ruhani ilahiyah atau sistem wasilah, nah ini menjadi PR lagi. Karena ordinat 0,0 kan baru teori. Kalaupun kita melaksanakan, kita juga nggak tahu persis apakah itu sudah 0,0 atau jangan-jangan masih 0,3. Itulah permasalahannya. Oleh karena itu, bimbingan dari guru ruhani, dari guru mursyid yang berfungsi sebagai transmitter atau sebagai adaptor untuk mengadaptasi frekuensi kita dengan frekuensi tali ruhani, dengan frekuensi sistem wasilah. Itulah fungsi dari guru mursyid. Karena guru mursyid yang paham titik atau frekuensi 0,00 itu seberapa. Nah, untuk itulah tetap juga akhirnya kita harus menemukan seorang guru mursyid. Agar lebih mudah memahami bahasa-bahasa ilmiah yang tadi saya sampaikan, bagaimana ordinat 0,0 itu, bagaimana energi potensial itu maksimal, sesungguhnya punya istilah lain dalam Torekot, yaitu kondisi fana. Koordinat 0,0 adalah kondisi fana. Jadi kita sudah berlepas dari segala kemelekatan. Jadi semuanya sama dengan deskripsi yang saya sampaikan tadi. Jadi 0,00 itu adalah kondisi fana. Kemudian fana itu pun harus terjaga, maka harus dalam kondisi bako. Jadi fana dan bako itu dalam terminologi tasawuf. Namun secara ilmiahnya adalah kita dalam kondisi 0. Jadi demikian mungkin sebagai konklusinya,
bahwa agar kita bersambung dengan Allah itu tidak mungkin langsung, namun tetap harus melalui tali wasilah. Bahkan tali wasilah pun harus ada transmitternya, yaitu seorang guru mursyid. Guru mursyid yang waris, yang mengetahui ordinat 0,000 itu. Dan di ordinat 0,00 itu kita bisa menyeberang, kita bisa memasuki Shiratal Mustaqim ketika energi ruhaniah kita kuat. Karena ketika dalam keadaan nol, dalam keadaan stasioner, sesungguhnya kita punya energi fluktuatif, energi potensi yang laten, yang bisa diledakkan pada saat yang tepat dengan bimbingan guru ruhani. Demikian, semoga bermanfaat, dan ini sudah amat teknikal bagi para pencari jalan sunyi, bagi para pencari bagaimana dapat bersambung ke dalam sistem rohani. Saya kira cukup, sampai titik situ saja itu sudah pencapaian yang luar biasa. Karena itu tidak mudah, tetapi harus dialami. Demikian, billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.